Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi bersama saya Yadi Martanti Telong Banua di momen renungan malam edisi Rabu 15 April 2020. Dan malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Yesus Kristus, sumber segala sesuatunya di dalam kehidupan kami, sumber berkat, sumber sukacita, dan sumber ketenangan serta sumber pengharapan kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu untuk dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang menolong kami, agar malam hari ini firman yang kami dengarkan boleh menjadi berkat bagi kami, dan terlebih-lebih kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar segala sesuatu yang disampaikan seturut dengan kehendak Bapa di atas kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyapa kita sekalian, Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan, kita baca dari kitab 2 Korintus pasal 12, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 12, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10, beginilah firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sekali lagi saya baca yang bagian terakhir. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa kita, Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali renungan pada malam hari ini saya akan berbagi sebuah ilustrasi kepada Bapak Ibu. Suatu hari ada seorang pegawai istana kerajaan yang tugasnya ialah membawa air dari sebuah sumur ke kerajaan untuk digunakan sebagai penunjang kegiatan di kerajaan. Tetapi sayangnya ember yang ia bawa itu yang satunya tidaklah bisa membawa air secara penuh, karena salah satu ember tersebut telah bocor. Setiap hari ia hanya bisa membawa 1,5 ember, tidak penuh 2 ember. Melihat hal itu, ember yang bocor mengatakan kepada pegawai ini bahwa ia mau berhenti. Alasannya ialah karena ia merasa tidak menunaikan tugas dengan sempurna, karena setiap harinya ia hanya membawa 1/2 ember. Maka pegawai ini berkata, "Baiklah, tetapi sebelum kamu memutuskan untuk berhenti, maka esok pagi seperti biasanya ketika kita dari sumur menuju kerajaan, maka lihatlah sisi jalan yang ada di sebelahmu, dan demikian juga lihat dan perhatikan sisi jalan yang ada di sebelah ember yang tidak bocor. Dan setelah itu barulah kamu boleh mengambil keputusan." Esok harinya mereka datang ke sumur, dan si pegawai mengisi ember-ember itu dengan air lalu kembali ke kerajaan. Di perjalanan, ember yang bocor memperhatikan sisi jalan yang ada di sebelahnya. Yang ia lihat ialah bunga-bunga yang sangat indah. Sedangkan di sisi seberang jalan yang lainnya tidak ada apa-apa selain tanah yang gersang.
Lalu si pegawai ini mengatakan, selama ini saya tahu bahwa kamu punya kelemahan. Kamu tidak bisa membawa air dengan penuh. Tetapi saya menggunakan kelemahan itu dengan menanami bunga-bunga di setiap jalan. Sehingga ketika air berjatuhan dari ember, secara sengaja bunga-bunga yang sudah ditanam diserami dengan air itu, sehingga bunga itu bertumbuh dengan mekar, bertumbuh dengan indah, lalu dibawa ke kerajaan. Apa artinya Bapak Ibu dan saudara-saudari? Malam hari ini juga Paulus mengatakan kepada kita bahwa di setiap kelemahan kita, ketika kita mau digunakan oleh Tuhan, maka kelemahan itu boleh menjadi kekuatan kita. Ember yang bocor memang tidak mampu membawa air dengan penuh menuju kerajaan. Tetapi kelemahan itu bisa digunakan untuk membuat hal-hal yang jauh lebih indah. Mungkin kita punya kelemahan Bapak Ibu. Setiap kita mungkin ada sesuatu hal yang tidak mampu kita terima. Kita lemah di bagian ini. Kita tidak mampu melakukan itu. Kita lemah di bagian-bagian lain. Tetapi apakah itu artinya bahwa kita tidak mampu melakukan sesuatu? Apakah itu artinya bahwa Tuhan tidak mampu mengubahkan kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain? Melalui perenungan kita pada malam hari ini, Paulus mengajarkan kita bahwa ketika kita mau hidup kita diubahkan, ketika kita mampu menerima setiap kelemahan kita, maka percayalah Tuhan akan menjadikannya menjadi kekuatan kita. Ketika kita mampu menerima setiap kelemahan yang ada di dalam kehidupan kita, dan ketika kita mau kelemahan itu digunakan oleh Tuhan untuk menjadi berkat, maka itu akan menjadi kekuatan kita. Malam hari ini, firman Tuhan mau mengatakan, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah menyalahkan Tuhan ketika kita punya sesuatu hal yang tidak mampu kita banggakan. Ketika ada banyak orang yang lebih daripada kita dan kita mampu untuk hanya bisa terus mengeluh. Kita hanya bisa terus membandingkan kehidupan kita. Malam hari ini mari kita disadarkan oleh firman Tuhan bahwa tidak ada yang sempurna. Setiap kita punya kelemahan dan kelebihan. Tetapi berikanlah kehidupan kita menjadi berkat. Dan berikanlah hidup kita digunakan oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ialah, mari kita siap menerima setiap kelemahan kita. Dan menyerahkan kepada Tuhan untuk diubahkan dan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi, ketika kita lemah, kita akan kuat di dalam Kristus. Ketika kita menyerahkan kehidupan kita diubahkan dan digunakan olehnya. Mari kita berdoa. Firman-Mu malam hari ini telah menguatkan kami ya Tuhan. Ketika Engkau berkata bahwa ketika kami lemah, maka kami akan kuat ketika Engkau berkenan mengubahkannya. Berkati firman-Mu agar boleh menjadi berkat bagi kami dan kekuatan kami, agar dari setiap apa yang kami alami, kami boleh senantiasa mensyukurinya. Malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, agar kehidupan kami senantiasa berada dalam penyertaan-Mu. Terlebih-lebih sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami tahu dan kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan menaungi dan akan senantiasa terus memberkati kami. Kehidupan kami percayakan dalam tangan penyertaan Tuhan. Setiap kelemahan kami, setiap pergumulan kami percaya bahwa Tuhan boleh membukakan jalan bagi kami. Terima kasih Bapa yang di sorga, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Shalom. Terima